Sebagai wong deso, anak kampung yang dibesarkan tradisi beragama NU, maka beda pendapat dengan kiai atau ustadz itu biasa. Debat saling ledek, garger-garger, celetukan segar itu biasa. Pak D saya, mbah saya almarhum, dulu hanya kiai kampung yang sering diundang ceramah kecil-kecilan, sering menjadi lawan tanding keisengan saya sejak kecil hingga remaja. Dididik boleh mengkritik selama ada solusi atau ada dalil yang dipelajari dari buku-buku referensi yang kita punya tafsir berbeda, bebas didiskusikan dan no hard feeling, gak ada yang tersinggung dan gak ada juga rasa saya merasa lebih tua, saya merasa berilmu, ditantang anak kecil, kurang ajar dan lain sebagainya. Gak ada masalah. Bahkan ada klaim seorang Habib yang mengaku turunan Nabi, sahabat Pak D saya. Zaman saya kecil di tahun 70-an, saya berani tanya tuh, ngitungnya piye kamu turunan Nabi? Itu pun bebas-bebas aja dan hanya menjadi pencair suasana. Makanya buku-buku Ibnu Battuta, Ibnu Arabi, Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali yang bergeletakan di rumah sejak remaja jadi makanan saya dan jadi bahan diskusi dengan lampu sentir ba'da Isya hampir setiap malam. Kalau saya lagi di Malang atau di tempat kami lainnya di desa Colo di Kudus. Sampailah suatu pertanyaan dari saya waktu masih remaja ke mbah saya. Ngapunten mbah, ini zaman gonjang ganjing, banyak kejahatan. Sistem Soeharto itu seperti Fir'aun, dunia dikuasai mereka. Dan itu tahun 70-an loh waktu saya bicara. Lalu saya bertanya, ini memang sudah dekat akhir zaman ya mbah? Dia berkata, gini Le, jangan percaya dengan hal-hal seperti itu. Saya cuma titip satu hadis untuk kamu pegang sebagai bekal kamu sampai hari tua nanti. Hadis itu berkata, berzakatlah kau segera, karena suatu masa nanti Islam demikian makmurnya sehingga engkau tidak bisa memberi zakat kepada orang lain. Setelah masa jaya yang panjang tersebut, baru dunia akan kiamat. Pertanyaan si mbah, apakah zaman itu sudah ada? Saya jawab, belum mbah. Makanya Le, kowe jadilah pahlawan zakat, sedekah, dan infak. Karena suatu hari nanti hal itu gak bisa dilakukan lagi. Karena demikian makmurnya dunia saat itu, jadilah bagian memakmurkan dunia saat ini. Ini alasan yang menjadi platform berpikir bawah sadar saya membangun Rumah Yatim Indonesia 24 tahun yang lalu. Dan saya baru sadari di kemudian hari tentang pemikiran tersebut. Saya walaupun kecil-kecilan ingin menjadi pahlawan zakat, infak, dan sodako. Inilah yang juga mendasari lahirnya digital currency Sironium 2 tahun yang lalu. Di bawah sadar saya terus menggelora bahwa dunia akan makmur. Sangat makmur hingga harus ada sistem yang kuat untuk menjadi patokan terhadap mata uang. Gak bisa dolar yang berbasis angin yang sejak tahun 71 bulan Agustus hari Amerika menyatakan dolar tidak diprint pakai underlying emas lagi dan tidak ada satupun dunia ini yang men-challenge pernyataan tersebut. Bahkan saking saktinya semua dosen ilmu ekonomi, para ekonom dunia, bahkan pejabat negara menganggap dolar adalah mata uang dunia yang wajib dimiliki sebelum kita memprint uang atau mengedarkan mata uang di negara sendiri. Lah geblek pemahaman seperti itu. Kalau kalian mempercayai cetak uang akan inflasi karena tidak ada dolar, Anda kemakan doktrin agama ekonomi Keynesian yang gak ada bukti kenabiannya. Bahkan Keynesian di akhir hayatnya bertobat, namun buku dan pelajarannya menjadi tidak boleh beredar karena bisa merusak seluruh pelajaran ekonomi para profesor guru besar ekonomi, terutama ilmu ekonomi kampus-kampus kenamaan dunia yang memang tujuannya adalah false knowledge. Pengetahuan yang salah agar dunia hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Ilmu yang beredar beda dengan ilmu yang dipraktekkan di negara-negara Amerika, Cina, Jerman zaman Hitler, Jepang setelah Perang Dunia Kedua. Saya katakan, negara beda dengan pemerintahan. Pemerintahan bisa ganti orang, ganti partai, tapi platform bernegara harus tetap. Kembali lagi, 4 negara itulah patokannya ilmu MMT, bukan ilmu sekolahan di kampus. Jadi dengan sedikit emas di tabungan saya menerbitkan Sironium. Kembali kita ke topik semula. Beda dengan Bitcoin yang pakai hanya algoritma. Kita ada underlay-nya. Namun ternyata BI mengeluarkan aturan di Indonesia tidak boleh ada mata uang lain selain rupiah. Maka Sironium dinyatakan bukan uang dan tidak berlaku. Saya pun bertanya kepada pejabat kala itu, kenapa Bitcoin boleh beredar dan 1 tahun transaksinya hampir 1 triliun lagi di Indonesia? Mending Sironium boleh dimainkan juga supaya uangnya tidak lari ke negara orang. Apa jawabnya? Bitcoin bukan mata uang Indonesia, dia punya asing. Sebenarnya tidak boleh, tapi dunia kan sudah digital. Kami bisa apa? Mereka masuk juga.
Otak saya bingung jadinya dengan jawaban seperti itu. Lalu saya tanya, kalau saya buat perusahaan di Malta, Italia, lalu saya akuisisi PT Sironium Indonesia sehingga Sironium menjadi global company dan produknya menjadi global produk, bisakah beredar di Indonesia? Yang dijawab, wah Anda nggak nasionalis namanya. Negara dapat pajak dari mana? Tuer, otak saya koslet. Ini pejabat maunya apa ya? Buat di Indonesia nggak boleh, buat di luar juga nggak boleh gitu ya. Ya udahlah, wes lah. Intinya adalah kita bisnis nggak boleh ada matinya. Buat perusahaan di Malta, akuisisi Sironium, selesai. Benar, bisnis selesai secara teknis. Namun jiwa NKRI ini masih bergolak. Akhirnya 6 bulan yang lalu saya tarik jaminan emas tadi. Saya cetak ada yang 1 gram, 5 gram. Dan ini semua adalah murni 24 karat, 99% kemurniannya. Saya mau buat Sironium 2.0. Saya mau bertransformasi. Nama baru, aturan main baru, ijab kabulnya jual beli. Sehingga simple dan jelas. Ilustrasinya begini. Anda misalnya membeli 5 gram emas. Katakan harga 1 gram emas 1 juta rupiah. Anda store 5 juta. Emas Anda tadi Anda simpan. Betul ya? Lalu suatu hari kalau Anda butuh uang, Anda jual. Uang tersebut Anda buat belanja. Nah, kita punya aplikasi solusi untuk itu. Emas tadi titipkan di aplikasi. Maka di balance Anda tadi 5 juta minus selisih jual beli kita kurang lebih ya. Katakan 4.980.000. Anda punya kartu debit dan ATM. Anda belanja di semua GPN, gerbang pembayaran nasional, juga bisa tarik tunai di semua ATM. Misalnya Anda belanja 1 juta, maka balance Anda kemudian jadi 3.980.000-an. Gramasi emasnya dari 5 gram turun jadi 4 gram. Kalau harga emas naik, katakanlah 1 gram menjadi 1,1 juta. Uang Anda naik lagi jadi 4.345.000 kira-kira. Jadi rupiah Anda saat ini kan dijaminkan pakai dolar yang selalu floating turun naik suka dolar, menjadikan sekarang diubah. Anda mau yang stabil, underlyingnya emas. Sekali lagi, emas lebih stabil, membuat rupiah Anda tidak ada nilai inflasinya. Saat ini kami sudah kerjasama dengan bank, dengan payment gateway iPayMu milik sahabat saya Mas Keke dan Pak Gita Wiryawan. Sudah firm semuanya sejak Januari, tinggal tunggu hari baik untuk kita luncurkan. Sahabat, walaupun saya Sontoloyo sering kritik pejabat plus memberikan solusi yang pasti tidak bisa dikerjakan pejabat karena otot ilmunya dari solusi tadi berbeda. Namun jangan pertanyakan ke NKRI-annya si Sontoloyo ini. Walaupun air wudunya masih kurang, ilmu kaleng-kaleng dalam beragama, tetap berusaha membuat umat berdaulat.